إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awjada jami'al kainati biqudratihi. Fasubhanahu min ilahin azim kamala fi 'azamatihi wa qudratihi. Wa taqaddas min muhsinin karim yaghfirul 'adha'ima ma'a kamali qudratihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man iqtafa atharah wattaba'a sunnatah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faya ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Jami' Radatul Falah rahimakumullah. Mari sama-sama kita selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dalam arti kita selalu menjalankan segala perintah-perintahnya. Dan juga sama-sama
kita menjauhkan segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan ketakwaan kita, keimanan kita, keislaman kita dan ihsan kita istiqamah hingga akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan segala nilai ubudiyah yang telah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan pada kesempatan yang baik di tempat yang mulia baitun min buyutillah dan di hari yang mulia Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, mudah-mudahan seluruhnya diterima dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia. Seluruh yang diciptakan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, kata-kata ini benar. Kata-kata ini kita yakini karena seluruh keberadaan di jagat ini yaitu memiliki maksud dan tujuan, entah diketahui maupun tidak oleh manusia, oleh kita semua. Termasuk dalam hal ini seluruh anggota badan kita, seperti yang kita miliki mata, telinga, hidung, lisan, tangan, kaki, dan organ-organ lain, organ-organ luar dan dalam, serta sel-sel yang tak terhitung jumlahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Semua itu adalah merupakan nikmat yang besar, nikmat yang tidak mungkin bisa dibalas secara sepadan, secara seimbang, secara sebanding, kecuali sekedar mensyukurinya, baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Bersyukur lewat yaitu perkataan bisa dilakukan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, atau kalimat puji-pujian lainnya. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara bersyukur lewat tindakan akan tercermin yaitu dari kualitas perbuatan, apakah sudah baik, bermanfaat, atau sebaliknya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara semua anggota tubuh kita, anggota badan kita yang Allah berikan kepada kita, yang paling krusial, yang paling penting adalah lisan kita. Adalah lisan kita, lidah kita. Lisan merupakan perangkat di dalam tubuh manusia yang bisa menimbulkan manfaat ataupun juga menimbulkan mudarat yang besar bila kita tidak benar dalam penggunaan lisan kita ataupun lidah kita. Karena itu ada pepatah Arab mengatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung pada lisannya, tergantung pada ucapannya. Melalui kata-kata
seseorang bisa menolong orang lain, dan lewat kata-kata pula seseorang bisa menimbulkan yaitu kerugian, tidak hanya bagi dirinya sendiri tapi juga bagi orang banyak. Karena saking krusialnya, saking pentingnya, Islam bahkan hanya memberi dua pilihan terkait fungsi lisan, fungsi lidah, yaitu yang pertama untuk berkata yang baik atau diam saja. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hari kiamat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulunya dengan mengungkapkan keimanan sebelum memperingatkan tentang bagaimana sebaiknya lisan digunakan. Keimanan adalah hal mendasar bagi umat kita, umat Islam. Ini menunjukkan bahwa urusan lisan, urusan lidah bukan urusan yang main-main. Hadis yang Al-Fakir sampaikan di atas bisa dipahami sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, bahwa orang-orang yang tidak bisa berkata baik maka patut dipertanyakan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kualitas keimanannya percaya kepada hari akhir. Ini menarik karena lisan ternyata berkaitan dengan teologi. Kenapa dihubungkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan juga hari akhir. Hal ini tentang pesan bahwa segala ucapan yang dikeluarkan manusia sejatinya selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, pasti diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan itu juga mengandung pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia, melainkan kelak di yaumil qiyamah, yaumul hisab. Orang yang berbicara sembrono tanpa mempertimbangkan dampak buruknya mengindikasikan pengabaian terhadap yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu hadir, menyaksikan, dan hari pembalasan pasti dan pasti akan datang, akan tiba. Allah juga mengutus malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, malaikat khusus untuk mengawasi setiap ucapan kita, mengawasi setiap gerak langkah kita. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya yaitu malaikat pengawas yang selalu hadir, selalu mengikuti kita kemana saja kita pergi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak hal kotor yang dapat muncul dari lisan kita, dari ucapan kita, dari lidah kita, seperti
ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Ghibah mungkin bagi sebagian orang asyik, enak, sebagai kembang obrolan. Namun ia mempertaruhkan reputasi orang lain, memupuk kebencian, serta merusak kepercayaan dan kehormatan orang lain. Contoh lain adalah fitnah. Fitnah umumnya berujung yaitu adu domba, hingga pertengkaran, bahkan pembunuhan. Na'udzubillah min dzalik. Sifat ini sangat dibenci oleh Islam. Fitnah masuk dalam kategori kebohongan, namun dalam level yang lebih menyakitkan. Inilah relevansi manusia dikaruni akal sehat, agar ia berpikir terhadap setiap yang ia lakukan, yang ia ucapkan, berpikir tentang nilai kebaikan dalam kata-kata yang akan kita ucapkan, juga yaitu berdampak yang bakal timbul setelah ucapan yang kita lontarkan, yang kita ucapkan. Ini penting dicatat supaya kesalahan tidak berlipat ganda karena lisan manusia yang tidak terjaga. Politisi yang sering mengingkari janjinya itu buruk, tapi akan lebih buruk lagi bila ia juga tidak pandai menjaga lisannya. Pejabat yang gemar berbohong itu buruk, namun akan lebih buruk lagi bila ia juga pintar berbicara, dan seterusnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya, "Inna akhwafa ma akhaf alaikum ba'di kullu munafiqin alimul lisan." Sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian semua sepeninggalanku adalah orang munafik yang pintar berbicara. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman modern ini, ucapan atau ujaran tak semata muncul dari mulut kita, dari lisan kita, tapi juga bisa dari 100 WA kita, WhatsApp kita, Facebook kita, Twitter kita, meme di Instagram kita, konten video dan lain sebagainya. Media sosial juga menjadi ajang ramai-ramai berbuat ghibah, fitnah, tebar kebohongan, provokasi, kebencian, bahkan sampai ancaman fisik yang membahayakan. Makna lisan pun meluas, mencakup pula perangkat-perangkat di dunia maya yang secara nyaris juga mewakili lisan kita. Dampak yang ditimbulkannya pun sama, mulai dari adu domba, tercorengnya martabat orang lain, sampai bisa terjadi perang saudara, perselisihan, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah kita sebaiknya hati-hati berucap atau menulis sesuatu di media sosial. Berfikir dan bertabayunlah. Kita klarifikasi menjadi sikap yang wajib dilakukan untuk menjamin bahwa apa yang kita lakukan yaitu bernilai maslahat atau sekurang-kurangnya
tidak menimbulkan mudarat. Sekali lagi, kita hidup di dunia ini sementara dan diawasi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, pasti akan diketahui Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari ucapan-ucapan, lisan-lisan yang tidak bernilai positif, dan Allah jaga lisan kita yaitu dengan kalimat-kalimat thayyibah. Dan mudah-mudahan nanti di nisfu Sya'ban yang akan datang seminggu lagi, kita akan nisfu Sya'ban, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala kita diampuni segala dosa kita apa yang kita perbuat, dan mudah-mudahan kita semua sampai di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan semua amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keturunan kita menjadi keturunan yang salihin dan salihat, dan di akhir hayat kita mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal mawa'iz asy-syafiyah kalam takhfa 'alayhi khafiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yatadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayat rizqil hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الغاما لمن جحد به وكفر واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الانس والبشر اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه مطر عين بنظر واذن بخبر من يومنا هذا الى يوم المحشر. اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه حذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا العطية. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وعليك منك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اكفر اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والربا والزنا والزلازل والمحان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم بارك في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم باركنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم باركنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمته ولذكر الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله Sufufakum luruskan dapatkan sopnya. Auzubillahi minasyaitonir rajim.